Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk di hadis nomor 13 kitab Arba'in An-Nawawi. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, dia adalah khadim, pembantunya Rasulullah Muhammad SAW, cantriknya Rasulullah SAW, yang tinggal di rumah Rasulullah cukup lama, sehingga Anas bin Malik ini paham dengan karakternya Nabi Muhammad SAW, apa yang dilakukan oleh Nabi kesehariannya. Anas bin Malik ini paham. Ani Nabi SAW qala la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum. La-nya di sini ini kalau kita melihat di dalam kitab-kitab syarah itu menunjukkan lil kamil atau lil kamal, sehingga al-imanu al-kamilu. Jadi la yu'minu tidak beriman secara sempurna, tidak beriman secara sempurna. Siapa? Ahadukum. Jadi seseorang itu imannya belum dianggap sempurna hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia itu mencintai terhadap saudaranya ma yuhibba li nafsihi, seperti dia itu mencintai terhadap dirinya sendiri. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu tidak hanya mengajarkan syariat individual. Enggak. Islam itu tidak hanya mengajarkan kesalehan secara pribadi, saleh individu, tidak. Islam tidak hanya mengajarkan bagusnya hubungan vertikal, tidak. Tapi Islam itu mengajarkan kepada kita untuk soleh secara individu sekaligus soleh secara sosial. Islam itu mengajarkan kita untuk bagus secara vertikalnya hubungan dia dengan Allah,
juga bagus secara horizontalnya, bagus dengan sesama manusia. Ada orang itu hubungannya dia dengan Allah itu bagus, Pak. Sholatnya bagus, baca Qurannya bagus, sholat jamaahnya rajin, tapi hubungan sosialnya buruk, hubungan sosialnya jelek, suka nyakiti tetangganya, akhlaknya nggak baik, lambene ora iso ditoto. Orang seperti ini bukan orang yang bertakwa sesungguhnya. Duduk bukan. Jangan dikira orang lek wis bendina jamaah itu berarti langsung dikatakan soleh gitu. Belum. Jangan dikira orang itu tiap hari berjamaah di masjid sudah disebut takwa begitu. Belum. Jangan dikira sing bendina sarungan nih. Mbok nggak tahu kenapa tiap hari kok sarungan. Itu ujuk-ujuk dibilang soleh. Belum. Jadi ada orang yang vertikalnya kepada Allah bagus, tapi kepada sesamanya nggak bagus. Ini bukan orang baik. Ada yang dibalik, hubungannya kepada orang itu bagus. Lek ngomong halus, kadang yang gawe basa krama, sopan, nang tanggane yo apik, tapi gak tahu sholat. Tapi gak tahu sholat. Jadi kongkon poso ya wegah. Yang ngene iki ya padha ae ora apik. Apa maneh muncul kata-kata sing penting atine apik masuk gak sholat gak popo. Nah ini wis ora karu-karuan. Ini bukan orang baik. Sing paling buruk itu yang ketiga. Sholat ya ora, nang tanggane ya jahat, maca Quran ngaji ya ora gelem, lambene ya ora iso ditata. Apane sing dipilih kira-kira? Apanya yang dipilih? Maka yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dua-duanya, Bapak Ibu. Wa duribat alaihim dillatu aynama tuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya juga bagus. Hadis nomor 13 ini mengajarkan pada tataran soleh secara sosial, mengajarkan kepada kita untuk hablum minan nasnya baik. Insya Allah kita yang ada di sini hablum minallahnya ya apik, hablum minan nasnya juga baik. Insya Allah. Ya diridhoi karo Allah, ya disenangi sama manusia. Ada orang itu di tengah masyarakat itu kita sebut dengan manusia yang haram. Manusia haram itu maksudnya apa? Ini cuma sanepan saja. Di masyarakat itu kedatangannya jan tidak diinginkan belas. Biasanya jenengan nak ngomong itu loh, nyoleh takola ruwet sembarangin. Kehadiran dia di masyarakat itu betul-betul tidak diinginkan. Karena konteksnya masyarakat, orang-orang yang lain itu susah dengan kejelekan-kejelekannya dia. Itu manusia haram. Ada manusia wajib. Lek manusia wajib itu kehadirannya malah dirindukan. Lek gak ono digoleki karena akhlaknya yang baik, karena bisa digunakan untuk tempat curhat kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Manusia yang wajib. Ada yang ketiga namanya manusia mubah. Manusia mubah iku ono ya gak direken, gak ono ya gak digoleki. Lek dulu kita main-main ada istilahnya pupuk bawang. Ya, gak ono ya gak digoleki, ono ya gak dianggap ono. Nauzubillah min dzalik model gini. Sing repot itu manusia pertama, Pak. Dungane wong elek.
Muga-muga ndang mati. Muga-muga ndang mati. Nauzubillah min dzalik. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Seseorang itu imannya belum dianggap sempurna sampai dia itu mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Bagaimana caranya untuk mengamalkan hadis ini? Saya bukakan sedikit di kitab Al-Wafi Syarah Arba'in Awa'na Nawawi itu. Ya, di antaranya poin yang pertama, ayuhibba li ghairihi minal khairi al-mubahi wa fi'li ta'ati ma yuhibbu li nafsihi. Dia itu suka kalau orang-orang yang lain pun juga bisa berbuat kebaikan seperti dirinya, dan dia pun suka kalau orang lain itu melakukan ketaatan-ketaatannya sebagaimana dirinya itu kalau dia melakukan kebaikan-kebaikan. Akhirnya orang-orang yang mencintai saudaranya, dia akan berupaya untuk mengajak saudara-saudaranya itu kepada hal-hal yang baik. Di dalam rangka apa? Wong lek api itu tentunya sanksinya adalah azabnya Allah. Dia tidak ingin kalau saudaranya itu terkena azabnya Allah. Akhirnya dia itu kemudian mengajak saudara-saudaranya yang lain itu untuk berbuat taat. Ini poin yang pertama. Dan dia juga tidak suka kalau saudaranya itu melakukan kejelekan-kejelekan yang dimurkai oleh Allah. Ibu, bapak, masuk neraka itu penak ora? Jenengan pasti mengatakan gak enak, walaupun jenengan ya durung mlebu neraka kan gitu ya. Tapi jenengan sudah bisa jawab. Lah ketika jenengan memang cinta kepada sesama muslim, cinta kepada sesama orang-orang Islam, jenengan itu ya kepingin lek aku mlebu surga iki ora penak, ya aku kepingin wong Islam iku aja sampai mlebu neraka, dan kemudian mengajak kepada hal-hal yang baik. Itu yang kita sebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya nanti ada wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka memang begini, dulu pernah saya bilang, saya guyoni begini ya. Kalau umpamanya ada 10 ekor semut kemudian yang menggigit satu, kira-kira sini pateni piro semute? Kenapa kok kabeh? Kenapa kok semua? Padahal yang menggigit cuma satu. Ya itulah resikonya kalau kita itu membiarkan kemungkaran-kemungkaran itu. Ya. Itu makanya kemudian dalam Al-Qur'an ada kalimat wattaqu fitnatal lati la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian itu kepada azab siksaan Allah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang dolim saja. Jadi kalau ada orang itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, niatkan ibadah di dalam rangka ini mengaplikasikan la yu'minu ahadukum dan seterusnya itu. Jangan benci orangnya. Jangan membenci orangnya, bencilah, tidak sukalah pada perbuatannya. Namanya orang pun juga ada kekurangannya, ada kelebihan. Kalau jenengan itu melihat orang lain punya kekurangan, jenengan juga harus mengatakan saya juga punya kekurangan. Ayo sama-sama watawasau bil haqqi watawasau bis sabr itu. Kalau jenengan memandang diri jenengan itu punya kelebihan, ya harus berpikir bahwa orang lain pun juga punya kelebihan. Akhirnya sama-sama saling menghargai. Kalau melihat orang itu jangan melihat kekurangannya saja. Otomatis kalau melihat kekurangan orang itu nanti cenderung suka meremehkan orang.
Lek jenengan wis ngaji, ya ojo memandang sebelah mata orang yang belum ngaji. Mungkin dia ada sesuatu hal, ayo diajak ngaji kalem-kalem. Ojo diilokni. Ono koncone gak tau nang masjid, begitu dia masuk ke masjid langsung disemoni, tungareni nang masjid. Ya ojo ngono to, Pak. Engko dong-donge malah dadi purik meneh gak gelem mlebu nang masjid. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Loh itu loh maksudnya di antara poin pertama mencintai saudaranya itu seperti itu. Kalau kita baik dapat pahala, ya kita pingin mereka baik dapat pahala. Kalau kita maksiat dapat dosa, kita tidak ingin mereka juga seperti itu. Amar ma'ruf nahi mungkar, diajak ngaji, ayo ngaji, ya, diajak sholat jamaah. Perkara mereka gak gelem itu urusan. Kita itu ditugasi oleh Allah bukan untuk menjadikan orang itu baik, karena itu bukan kemampuan kita. Saya tanya, Nabi Nuh itu dakwahnya berhasil atau tidak? Halo, jenengan berani mengatakan tidak berhasil? Ayo, lek wani ngomong gak berhasil. Nabi Nuh itu seorang nabi, seorang rasul, anaknya kafir, namanya kan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak bertanya kepada Nabi Nuh, Nuh anakmu kok kafir? 950 tahun Nabi Nuh itu berdakwah. Jenengan sudah berapa tahun ngajak orang? Sudah berapa tahun ngajak anak-anaknya? Yang ditanya oleh Allah itu bukan mereka itu baik atau tidak. Itu cuma upaya kita, berupaya semaksimal mungkin mereka bisa baik. Kalau enggak ya sudah. Nabi Muhammad itu bisa mengislamkan Abu Thalib atau tidak? Enggak bisa. Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang kau cintai wahai Muhammad, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Padahal Nabi nunggu ini kono itu, ya amikul la ilaha illallah kalimatan uhajju bi aidallah, tetap gak iso Nabi. Apakah Nabi tidak berhasil? Gak wani jenengan ngomong dakwahnya Nabi tidak berhasil. Siapa lagi? Nabi Lut. Nabi Lut itu istrinya non sewu dikeloni bendino itu sih tetap kafir. Padahal itu Nabi Lut, istrinya LGBT. Siapa lagi? Nabi Allah Ibrahim, bapak kandungnya Azar, Yosi tetap kafir. Ya, jadi wal takum minkum ummatun yad'una itu tugas, perintah, dan kita mencintai mereka. Kita beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak mereka berbuat baik, mengajak mereka ngaji, mengajak mereka jamaah dalam rangka untuk karena kita ingin mencintai mereka, bukan karena apa-apa, bukan karena sok-sokan. Kalau jenengan amar ma'ruf nahi mungkarnya karena sok-sokan, karena sok pinter, sok alim, sok soleh, wis kuali-kuali kabeh, ndak bener malah itu. Itu berarti inamal a'malu biniyatnya sudah tidak benar. Itu tidak oleh. Kan ada orang yang menunggu itu senengani ngilok nih gitu. Ketika ada yang bilang, wah mereka itu murtad gara-gara ekonomi Pak Ustadz. Terus memangnya kenapa? Ketika terus mereka itu masa gara-gara supermi saja kok murtad tuh Pak Ustadz? Berarti imannya lemah. Saya jawabnya enteng. Terus apa yang sudah jenengan lakukan supaya mereka tidak murtad? Supermi datang kepada mereka, superminya jenengan, gitu saja loh. Jadi kita ini jangan mudah mengeluarkan kata-kata yang mengolok-olok orang lain, sementara kita sendiri belum bisa berbuat. Ada orang lain yang mungkin tidak masuk ke masjid Grebek, tidak jamaah. Kita olok nih, wah kamu gak tahu salat jamaah. Pertanyaannya, sudah enggak kita ngejak mereka dengan baik? Sudah enggak kita ngajak mereka untuk bisa berjamaah? Ojo ngelok nitok, tapi lakonono dhisik.
Loh itu yang kita maksud bahwa apa? Ayyuhibba li ghairihi minal khairi al mubahi wa fi'li ta'ati ma yuhibbu li nafsihi. Itu Pak. Ayo ngejar tanpa sok-sokan dan sebagainya. Gak usah gampang ngelok nih uang. Tur karuan kita sing ngelok nih. Makanya kemudian di dalam Al-Qur'an ada kalimat apa? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Poin yang kedua, ayyajtahida fi islahi akhihi al muslim idza ra'a anhu taqsiran fi wajibihi aw nuqsan fi dinihi. Ini poin yang kedua. Kalau poin yang pertama tadi apa? Menghendaki kebaikan-kebaikan, diajak berbuat baik. Ya. Kalau poin yang nomor 2 itu apa? Ayat jatahida, tenanan bersungguh-sungguh. Tenanan bersungguh-sungguh untuk apa? Fi islahi akhihil muslim, di dalam memperbaiki saudaranya sesama muslim. Idza ra'a anhu taqsiran fi wajibihi, ketika dia melihat ada kekurangan-kekurangan di dalam melakukan kewajiban-kewajiban Allah, au nuqsan fi dinihi, atau kekurangan-kekurangan di dalam masalah agamanya. Syariatnya Allah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, saling nasihat menasehati di dalam kebaikan, kesabaran itu kebenaran dan kesabaran. Tapi yang ini kalau jenengan kaitkan dengan surat Al-A'la ayat 10 ayat 11 itu gak boleh begini ya. Ono wong iku mek senengani nuturi tapi gak gelem dituturi. Ono wong iku senengani ngandani tapi gak gelem dikandani. Jangan begitu. Kalimat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr itu memakai wazan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, yang itu mempunyai makna lil musyarakati. Musyarakah itu mempunyai makna saling, berarti yo ono sing ngekei ono sing terima. Lah kita ini harus memposisikan dua-duanya, yo gelem ngekei nasihat, yo gelem kudu nerima nasihat. Itu. Jadi sama-sama saling mengingatkan Pak. Kalau di sini ada kalimat taqsiran fi wajibihi au nuqsan fi dinihi, semua orang pasti ada kekurangan di dalam pelaksanaan kewajiban. Ada ndak yang sempurna di sini sholatnya? Ora enek. Kalau jenengan mengaku saya sempurna Pak, masya Allah, itu berarti orang yang luar biasa. Carane sujud itu turun karuan bener kok. Carane wudu itu turun karuan bener. Maka di sini syariat wa tawasau bil haqq. Dan dulu pernah kita bahas tentang hadis Nabi, ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Di paling akhir Rasulullah SAW menjawab tentang masalah nasihat itu adalah li ammatil muslimin. Nasihat itu juga untuk diperuntukkan kepada semua kaum muslimin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang poin ketiga ini juga sangat penting. Ayyubadira ila insafi akhihi al-muslim min nafsihi wa yuaddi ilaihi huquqahu kama yuhibbu huwa ayatasifa li nafsihi min ghairihi wa yahsilu ala haqqihi minhu. Ini yang paling menarik juga. Bapak, Ibu, setiap orang itu kan punya hak, Bapak. Betul kan? Hakul muslim alal muslim, itu hadisnya. Di dalam riwayat ada khamsun, di dalam riwayat yang lain ada sittun. Setiap orang, saudara kita sesama muslim itu punya hak.
Mereka punya hak terhadap kita, dan mereka pun juga punya kewajiban terhadap kita. Sama, kita pun juga punya kewajiban terhadap mereka, dan mereka punya hak dari kita. Maka yang di sini disebutkan, kita di dalam rangka untuk mencintai mereka itu adalah menunaikan hak-haknya mereka. Di dalam rangka konteksnya untuk menunaikan hak-hak mereka itu gini, saya kembangkan sedikit ya. Mereka itu punya hak untuk tidak dizalimi. Mereka itu punya hak untuk tidak disakiti. Itu hak mereka. Sama, kita pun juga begitu. Kita punya hak untuk tidak disakiti dan tidak dizalimi. Dan itu artinya kemudian masing-masing punya kewajiban. Rasulullah kemudian mengatakan, al-muslimuna man salimal muslimuna bilisanihi wa yadihi. Orang muslim yang benar itu adalah ketika mereka mampu menjaga lidah dan perbuatannya dari menyakiti muslim yang lain. Ini kalau kita kembangkan, Bapak, hak-hak mereka itu kalau kita kerucutkan di dalam akhlak hak itu ada 3. Jadi ada 3 poin. Ada 3 poin, dan kita tulis sedikit biar paham. Ada 3 poin. Ada 3 poin. Poin yang pertama berkenaan dengan masalah hak semacam ini, Bapak Ibu, itu ada yang kita sebut dengan kaful adza. Apa kaful adza itu, Pak? Kafun itu menahan diri. Kafun itu artinya menahan diri. Adza itu menyakiti. Kita berupaya, sesama muslim itu bagaimana caranya berupaya untuk menahan diri supaya tidak mendolimi orang lain. Itu lambe dijogo, perbuatan dijogo. Makanya dalam konteks ucapan itu Rasulullah sampai mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu berkata yang baik atau diam. Lek gak iso model ngene iki, kuatirnya sholatnya itu pahalanya habis. Masih ingat kisahnya seorang wanita yang tiap malam tahajud? Ya, bolak-balik saya sebut di sini. Setiap siang hari dia selalu puasa, tapi tidak bisa menata mulutnya dari menyakiti, mendolimi tetangganya. Apa kata Rasul? Wahiyya finnar. Wanita itu ada di dalam neraka. Itulah kaful adza. Kaful adza itu nirwatawon. Nabi Muhammad mengatakan al-mu'minu kan nakhlah. Seorang mukmin itu ibaratnya seperti tawon. Tawon iki piye, Pak? Lek tawon aja sing ndeling ngentupe tok. Ya bener, tawon iku ngentup memang. Tawon itu 3 yang disebutkan Nabi yang paling perlu kita poin seperti ini. Tawon itu akalat thayyiban. Tawon itu yang dimakan itu baik. Makan yang dimakan oleh tawon itu selalu baik. Kalau orang Islam berarti harus halal. Yang kedua, tawon itu bahwa doa thayyiban yang dikeluarkan oleh tawon itu baik, madu, akhirnya bermanfaat kepada orang lain. Itulah yang disebut Nabi khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu orang yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Tawon itu kata Nabi bahwa qoat lam tufsid wa lam tuksir, bahwa tawon itu kalau hidup dia tidak pernah merusak. Itulah orang Islam, itulah orang mukmin dimanapun dia berada, jangan sampai membuat keonaran. Jadi namanya kaful ada itu apa? Menahan diri supaya
tidak menyakiti orang lain, supaya tidak menyakiti orang lain. Itu namanya kaful ada. Ibaratnya apa mau? Tawon. Ya sehingga mulai ditakoni bojone ngaji apa mang? Tawon. Itu aja guys ya. Lanjut, 3 poin dalam konteks yang menunaikan hak-hak itu. Ada yang namanya badlun nada. Ada yang disebut dengan badlun nada. Badlun nada itu poinnya adalah tangan yang di atas. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Badlun nada itu seperti itu. Mereka punya hak untuk dibantu, karena memang di dalam syariat Islam ada infak, ada sedekah, ada zakat, baik zakat fitri ataupun zakat mal, itu kita tunaikan. Dan Allah pun juga mengancam ketika seseorang itu tidak mengeluarkan zakatnya itu, maka hartanya itu dirupakan oleh Allah berupa setrikaan nanti di yaumul qiyamah. Nomor 3 itu namanya tolaqatul wajh. Tolaqatul wajh itu wajah yang berseri-seri. Artinya apa? Kita ini sesama orang, sesama muslim itu mbok yang sing apik akidahnya, apa akhlaknya itu. Di antara akhlak yang ditunjukkan, yang diajarkan oleh Rasulullah, lek ketemu sesama muslim itu wajahnya yang senyum, wajahnya yang ceria, mengucapkan salam. Sampai Nabi mengatakan apa? Tabassumuka li akhika shadaqatun, senyum Anda kepada saudara Anda itu adalah sedekah. Mosok ketemu padha muslimi metutut ae ora iso senyum belas. Apa sih angeli senyum sama saudara muslim? Apa sih? Apa hanya gara-gara berbeda ormas marunu gak gelem senyum? Nauzubillah min dzalik. Apa hanya gara-gara beda organisasi gak gelem ngucapne salam? Ono ndak wong gini. Orang melok ngaji ya. Jangan berbuat eksklusif lah. Mereka itu punya hak. Kalau di dalam konteksnya, di dalam riwayat Muslim yang saya tidak sebut, di antara hak itu kan ketika dia mengucapkan salam, kita menjawab. Ketika muslim itu sakit, kita jenguk. Ketika muslim mengundang, kita datang. Ketika muslim minta nasihat, kita nasihat. Itu hak-hak semacam itu, Pak. Ono ini diucapin salam gak gelem jawab, pisah gak gelem jawab, pindo gak gelem jawab, ping telu gak gelem jawab. Dong-dong ini ditakoni opo gak gelem jawab, Mas. Jawabannya gak kewenak ya. Lek ngalamun aku sih dijawab tak kotak. Jawabannya apa? Haram menjawab salam dari ahlul bid'ah. Ini nyapa model ngono kuwi. Nyapa. Enggak, jangan begitulah. Nunggu di bareng ya gak gelem, senyum ya gak gelem, jangan. Ini haknya sesama muslim. Jenengan kalau ketemu seseorang kemudian orang itu metutu, apalagi meludah di depan jenengan, kan yura penak. Yura penak model gitu. Sesama muslim begitulah, jangan terus mencari perbedaan. Ayo cari persamaan. Lain jenengan golei persamaan itu enak. Kalau jenengan cari perbedaan sampai nanti yaumul kiamat tetap akan ada perbedaan. Mosok hanya guru-guru gara-gara kunut gak sopo-sopoan. Klasik ibu desa. Masa hanya gara-gara jenggot tukaran. Mosok gara-gara celono ilo-iloan. Jangan begitulah. Ya, kalau memang sama-sama istibatul ahkamnya benar dan tidak dalam ranah akidah, ayolah kita itu saling menghargai. Nah itu hak. Itu hak. Makanya konteksnya para jamaah dimuliakan oleh Allah.
Mereka punya hak untuk dihargai. Jenengan kan kepingin dihargai orang. Kalau memang pingin dihargai orang, ya hargai orang lain. Kita menuntut orang lain untuk menghargai diri kita, sementara kita tidak bisa menghargai orang lain. Apa iso? Itu masing-masing punya hak, Pak. Itu yang kita sebut dengan kaful adha, badlun nada, wa talaqatul wajhi. Clear ya? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka at-tanafusu fil khairi min kamalil iman. Berlomba-lomba di dalam kebaikan itu adalah kesempurnaan iman. Lo maksudnya berlomba-lomba di dalam kesempurnaan iman itu piye? Tadi kan saya bilang ada haknya. Hilangkan itu dari hati kita itu akhlak-akhlak yang buruk. Sesama muslim itu ya ojo saling dengki, ojo saling hasud. Sesama muslim itu hilangkan hal-hal yang tidak benar. Maka kemudian di sini dikatakan ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yakmulu fi sadril muslim illa idza asbaha insanu khairin ba'idan minal anadi wal hikdi wal karahiyati wal hasadi. Maka tidak sempurna di dalam hati seorang muslim, ya, tidak sempurna di dalam hati seorang muslim itu kalau dia itu tidak menjadi manusia yang baik, jauh daripada mangkel emosional, jauh daripada iri dengki. Kalau masih ada iri dengki, masih ada suka mangkelan sesama muslim, ini berarti itu belum sempurna. Itu namanya masih kolbun marid. Ya, ada kolbun marid. Beda nanti ada kolbun salim dan ada namanya kolbun mayit. Yang repot itu kalau kolbun mayit. Itu ya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mawadah ya. Mungkin ada yang didiskusikan dulu, monggo silakan. Tidak ada, Masya Allah. Kalau sing takon ini, kalau sing nambah ini berarti sepaham 100%. Sing diiling apa ngajine? Allah, Masya Allah. Saya tambahkan di paling bawah garis kedua, al mu'minuna kal jasadil wahid. Orang-orang mukmin itu seperti tubuh yang satu. Jenengan lek sikile iku kecentok kesandung, kira-kira mripate ku nangis ora? Oh, ono sing gak nangis blas ya ono ya. Tapi kira-kira lambene ngomong apa? Padahal kan sing kesandung sikile. Tapi lambene kok iso ngomong, sing atuh, sing adu, sing misul. Ya itulah kita itu, Pak. Sesama muslim itu menunggu itu. Kalau ada orang Islam itu ya kita sama sesama muslim itu kal jasadil wahid kata Nabi, seperti tubuh yang satu. Ya, berarti ya iku mau ya, kalau memang mereka sakit, kita pun juga merasa ikut sakit. Makanya ada istilah ananiyah. Ananiyah itu egois, dan egois itu bagian daripada akhlak yang tidak baik. Tadi ada badlun nada. Badlun nada itu tadi apa? Tangannya di atas itu lebih baik daripada tangannya di bawah. Bagaimana kita mampu untuk membantu mereka yang miskin, yang membutuhkan, dan seterusnya. Kalaupun kemudian mereka ditampani oleh orang-orang non muslim, kita baru teriak-teriak.
ya kan? Idza istaka minhu adun, dan ketika istaka itu mengadu, merasa sakit salah satu anggota tubuh, ya tada'a lahu sa'irul jasadi, maka rasa sakit itu mengundang kepada seluruh tubuh. Bil huma, mungkin dengan demam panas, atau wasahri, atau mungkin capek, pegel dan sebagainya. Itulah kita. Makanya wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Perbedaan pendapat itu jangan membuat kita jadi tidak baik sama orang, karena perbedaan pendapat itu sampai nanti yaumal qiyamah ya akan tetap ada. Jenengan ngotot orang lain supaya sama dengan jenengan itu angel ya. Mari kita betul-betul menjadi orang. Kalau ada orang itu yang tetap posisinya belum bisa berbuat baik kepada sesama, masih belum bisa menunaikan hak-haknya tadi, masih dia itu belum menjaga dirinya dari menyakitin orang, masih belum bisa untuk menyisihkan infak sodakohnya, sementara dia punya kemampuan untuk itu dan dia suka membuat keonaran di masyarakat, maka orang ini tidak bisa disebut sebagai orang yang beriman secara sempurna. Bedakan antara tawon sama laler. Jenengan milih tawon apa laler? Gak milih laler. Lek jenenge laler itu masya Allah, nadi-nadi jenenge laler iki nggawa penyakit. Nemplek sak nemplek neng panganan itu mesti nggawa penyakit. Jangan seperti itu. Golek ana tangga jenengan lambene gak iso tata, ndablek mokong nang tanggane dibatin laler. Laler. Ayo dalam posisi semacam ini untuk mengamalkan hadis ini kita jadi tawon. Yo mangane sing halal yang dikeluarkan dari diri kita, baik ucapan ataupun perbuatan suatu baik sehingga bermanfaat kepada orang lain, dan dimanapun kita itu berada jangan bikin keresahan, keonaran, apalagi menyakitin orang lain. Akhlak yang tidak baik itu punya pengaruh terhadap diterimanya amal atau tidak. Dulu pernah saya sampaikan tentang orang yang bangkrut, ya, muflis namanya. Orang yang bangkrut itu kata Nabi, orang yang ketika dia meninggal dia membawa pahala puasa, pahala sodako, pahala sholat, macam-macam, banyak pahalanya. Tapi pas ketika dia mati, meninggal, dia pun membawa dosa-dosa sosial, dolimi orang, menyakiti orang, mengalirkan darah orang, mengambil hartanya orang, kan begitu. Maka nanti di yaumul qiyamah keadilan itu ditegakkan. Maka pahala-pahala dia ini akan diambil, diberikan kepada orang-orang yang didolimi. Lah kok ternyata yang didolimi banyak, pahalanya sudah habis. Maka dosa-dosa orang yang didolimi tadi diambil, diberikan kepada orang itu tadi. Meskipun dia meninggal dengan pahala banyak, nanti di yaumul qiyamah pahalanya habis. Itu efek samping daripada dosa sosial. Cukup Pak? Insya Allah. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berkarakter seperti tawon.
mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.